Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Herdi Munandar. Dalam pembelajaran kimia, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Dalam pokok bahasan sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Nah, kita bagi sejarahnya. Ada yang pertama oleh Lavoisier membagi unsur logam dan non logam. Doberener menjadi triad, Newland menjadi oktav, Mendeleev kenaikan massa atom, Henry Moseley berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, Lavoisier membagi unsur logam dan non logam. Logam ini ciri-cirinya berwujud padat pada suhu kamar, kecuali Hg, mengkilap jika digosok, merupakan konduktor yang baik, dapat ditempa atau digenggam, penghantar panas yang baik. Non logam ada yang berubah zat padat, cair, gas, atau gas pada suhu kamar. Tidak mengkilap jika digosok, kecuali intan, bukan konduktor yang baik. Umumnya rapuh, terutama yang berwujud padat, bukan penghantar panas yang baik. Kelebihan dari Lavoisier sudah mengelompokkan 33 unsur berdasarkan sifat kimia, sehingga bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan setelahnya. Kelemahan pengelompokannya masih terlalu umum. Doberener berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya terdiri atas 3 unsur sehingga disebut teori triad. Ini contoh tabel triad Doberener. Lihat Li, Na, K, Ca, Sr, Ba, S, Se, Te, Cl, Bri, Mn, Cr, Fe. Li, Na, K ini massa atom Na itu sama dengan massa dari kalium ditambah massa Li dibagi 2. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang di tengah ini merupakan massa, jumlah massa rata-rata dari nomor 1 dan nomor 3. Contoh berikutnya, massa dari Sr ini juga gitu, massa dari Ba ditambah massa dari Ca, massa atom relatif Ca dibagi 2 dihasilkan massa Sr. Ini juga sama. Massa Se adalah massa dari Te ditambah S dibagi 2. Kelebihan dan kelemahan dari Doberener. Kelebihannya adalah unsur yang sifatnya mirip, massa atom relatif. Unsur yang kedua merupakan massa atom rata-rata di massa atom unsur pertama dan ketiga. Kelemahan kurang efisien karena ada beberapa unsur lain yang tidak termasuk kelompok triad, padahal sifatnya sama dengan unsur di dalam kelompok triad. Kita berikutnya Newland. Unsur-unsur diurutkan letaknya sesuai dengan kenaikan massa atom relatif. Unsur akan terulang pada tiap unsur ke-8. Pengulangan seperti not lagu oktav, ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, lah, seperti itu. Sehingga disebut teori oktav. Contoh H, Li, nah, berulang. Setelah 7 kembali lagi ke Na, kembali lagi. Ini saya beri warna kuning. Ini kejanggalan, kelemahan dari Newland. Mengapa Zn ini diletakkan sama dengan Be, Mg, dan Ca, padahal sifatnya tidak mirip sama sekali, ya. Jika tidak sama, mengapa diletakkan dalam satu kolom? Kelebihan, unsur-unsur kimia bersifat periodik. Kelemahannya hanya unsur-unsur yang ringan yang berlaku. Tadi Zn ya mempunyai sifat yang berbeda dengan Be, Mg, dan Ca. Jadi warna kuning tadi. Mendeleev. Sifat unsur-unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatif. Ar itu massa atom relatif. Lajur vertikal disebut golongan yang punya kemiripan sifat. Jadi satu golongan sifatnya sama. Lajur horizontal adalah unsur berdasarkan kenaikan massa atom, disebut periodik. Jadi satu yang vertikal itu satu golongan atau satu kolom. Nah,
lajur horizontal itu periodik. Inilah tabel pada Mendeley. Ini saya beri warna kuning, warna hijau, dan warna biru. Inilah kelemahan dari Mendeley. CU dan AG diletakkan dalam satu golongan dengan Li, Na, dan K, padahal ini tidak punya sifat kemiripan dari atasnya. Kelemahan kedua nih, E dan I. Mengapa TE diletakkan lebih dulu dibanding I? Padahal nomor masanya lebih besar 128. Pada I 127 lebih berat. Jadi seharusnya kan berdasarkan nomor massa atom itu letaknya. Nah, TE seharusnya di sebelah kanan, I di sebelah kiri, tapi ini kebalik. Nah, ini kelemahan kesalahannya di sini. Massa atomnya lebih besar dari TE 128, tapi menurutnya kok TE-nya didahulukan. Inilah kelemahan dari Mendeley. Nah, kelebihan dari Mendeley. Sistem periodik Mendeley menyediakan beberapa tempat kosong untuk unsur yang belum ditemukan, meramalkan sifat-sifat unsur yang belum diketahui. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa unsur yang ditemukan ternyata cocok dengan prediksi Mendeley. Kelemahan, masih terdapat unsur-unsur yang masanya lebih besar letaknya di depan unsur yang masanya lebih kecil. Ya, tadi saya beritahu antara TE, I. Ada unsur-unsur yang tidak mempunyai kesamaan sifat dimasukkan dalam satu golongan, misalnya CU dan AG tadi ya, yang warnanya saya beri warna beda. Diletakkan dalam satu golongan Li, Na, dan K. Adanya penempatan unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom. Ya, tadi antara TE dan I. Henry Moseley. Unsur-unsur adalah fungsi dari nomor. Nah, nomor atom TE itu 52, I 53. Kenaikan massa atom ternyata sesuai dengan kenaikan nomor atom. Nah, tadi TE dan I itu ini didahulukan karena nomor atomnya TE dulu itu 52, I itu 53. Ya, nomor atomnya TE dulu. Ini menjawab dari Mendeley. Mendeley kan meletaknya TE di depan. Moseley tetap sama, tapi mengapa dia meletakkan lebih dulu? Karena nomor atomnya lebih dulu TE itu 52, I 53. Kelebihannya, menempatkan tellurium dan iodin tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatif. Ternyata sesuai dengan kenaikan nomor atom. Tellurium punya nomor atom 52, iodin punya nomor atom 53. Berhasil menemukan bahwa urutan unsur dari tabel periodik sesuai dengan kenaikan nomor atom. Tabel periodik modern yang disebut juga tabel periodik bentuk panjang disusun menurut kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Kelemahan, setelah ditemukan unsur baru gas mulia, ini ditemukan oleh Ramsey, tidak ada di dalam tabel periodik Moseley. Nah, jadi untuk gas tidak ada di situ. Terus berikutnya ini ditemukan unsur-unsur uranium oleh Seibok. Namun unsur ini ternyata tidak dapat diletakkan pada tabel periodik Moseley. Nah, inilah tabel periodik modern yang kita gunakan sampai sekarang. Ya, ini tabel periodik panjang atau sistem periodik unsur. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng supaya saya semangat dalam membuat video-video berikutnya. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.